Izin sebelumnya, Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulaiman, sebagai mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Tujuan saya Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait guru BK. Kebetulan sasarannya ke guru BK Pak. Nah, sebelum lanjut mungkin bisa Bapak perkenalan nama terlebih dahulu. Iya, alhamdulillah nama saya Mas Buki, menjadi guru BK itu sejak tahun 93. Di sini ini sejak tahun 93. Kami lulus dari Jaya Sarjana BK tahun 91, lulus dan kemudian ikut teman, ikut diajak teman merantau sampai di Sulawesi, terusnya di Palu, dan tahun 93 saya masuk di sekolah ini. Itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja Pak. Silakan. Pertanyaan saya yang pertama itu mungkin Bapak bisa ceritakan latar belakangnya Bapak sebagai guru BK. Iya, kalau latar belakang menjadi guru BK itu, kalau saya jujur, sebenarnya saya kecelakaan. Iya, saya tidak sangka-sangka menjadi guru BK. Iya. Kecelakaan saya prosesnya. Maksudnya karena dulu saya hanya mengaji, kemudian kebetulan juga ada di pesantren itu ada kampus dan kuliahlah saya di jurusan BK. Nah itu latar belakang berbilang kecelakaan. Tapi setelah sampai sekarang tentu kita tidak boleh menyesali kondisi, maka ya kita berusaha untuk bisa melakukan tugas bimbingan dan konseling sesuai dengan jurusan dan disiplin ilmu kita. Ya, karena tadi awalnya saya hanya mengaji di pondok dan di sini jadi guru BK insya-Allah juga jadi imam di sekolah. Mungkin itu. Terus mungkin bagaimana cara mengartikulasikan dan mewujudkan profesionalisme dalam konteks menjadi guru BK? Iya, mewujudkan profesionalisme dan guru BK ya tentu kita melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian juga untuk meningkatkan profesionalisme kita dengan mengikuti MGBK misalnya Muslim Kota Palu. Kemudian ada kala-kalanya juga ikut Zoom meeting. Kemudian kebetulan secara kedinasan kami juga diutus mengikuti kursus atau pelatihan bimbingan konseling ya di Jakarta sampai 3 kali, yaitu mulai konseling dasar, kemudian lanjutan, dan terakhir konseling lanjutan itu konseling akhir itu kalau tidak salah tahun 2019 itu terakhir saya untuk di Jakarta tentang bimbingan dan konseling. Yeah. Lanjut Pak, prinsip etika apa yang paling sering diuji? Iya, kesabaran. Ya, prinsip etika itu kesabaran. Memang kadang-kadang emosi itu juga suatu hal lain, makanya tadi itu bahwa kesabaran. Apalagi kalau sekarang ini ya siswa kita ini lebih cenderung kita semua mengetahui maka kesabaran itu juga senantiasa diuji dan harus kita bisa mengendalikan lah kondisi-kondisi ya. Tapi kadang-kadang spontan itu juga mungkin manusiawi, tapi kembali bahwa sebenarnya ya tidak boleh ya spontan semuanya. Kadang-kadang kalau anak-anak berbuat salah tanpa karena namanya spontan, kadang-kadang memukul itu juga masih sering terjadi sampai sekarang. Terus keterampilan atau kompetensi siapa yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Ya, keberhasilan siswa, tujuan siswa bahwa siswa mandiri menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, kemudian tentu keberhasilan sekolah dalam mengentaskan masalah-masalah siswa yang bermasalah. Terus bagaimana Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan? Iya, tadi dengan kami juga salah itu bahwa menyampaikan bahwa kami mengikuti MGBK. Kemudian kami juga mengikuti grup PKS provinsi dan
konseling fungsi biasanya ada apa namanya ya, ada muncul ada sesuatu yang baru disampaikan. Terus apa tantangan terbesar Bapak dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah? Ya itu kesabaran tadi itu tantangan terbesar ya. Kesabaran, kemudian konsisten dengan perbuatan itu nanti kalian sebagai tahun ilmu konseling itu akan teruji oleh kesabaran, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kembali kalau dalam agama itu subhanallah, kalau kita merujuk pada Al-Quran itu bahwa jangan katakan sesuatu beriman, jangan katakan sesuatu bila kamu tidak lakukan, bencana Allah atas bulan mata sesuatu tidak melakukan itu. Karena itu tidak juga bisa ideal itu bagaimana orang, tapi setidaknya makanya tantangan kita setidaknya kita mendekati. Bagaimana peran dukungan kepala sekolah terhadap guru BK yang ada di sekolah ini? Iya, dari tahun ke tahun, apalagi sekarang kita masukkan dalam sekolah kita yang biasa di rumah jangan dulu keras, ini ada sesuatu dulu. siap. Iya. Lanjut Pak, bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru terhadap layanan BK di sekolah, dan bagaimana strategi untuk mengubah stigma yang seperti itu? Ya, kadang stigma masih sampai sekarang berjalan bahwa kita tidak ada gunanya, tidak ada pekerjaannya, dan itu masih tak berlanjut. Nah, oleh karena komitmen kita untuk merubah itu, kalau kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita kalau sekarang kan harus mencari masalah, siswa, bukan mencari masalah sesuatu, masalah itu baik masalah maupun berkaitan harus kita mengetahui data. Kalau tidak ya kita di atas stigma seperti itu masih tetap akan melekati. Tapi kalau kita bisa menganulir, mengcover dengan bahwa tidak semua mengetahui sesuatu yang bermasalah setelah dihadapkan kepada rapat edukasi atau rapat kenapa kita tidak maka stigma itu akan terbantahkan. Pak, bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi-organisasi yang ada seperti APKIN, sertifikasi dan pengakuan masyarakat? Iya, kata kita ya, kalau kata kita di pembahasan BK itu maka kita dalam berkontribusi di masyarakat, baik secara keseluruhan di masyarakat maupun di sekolah, kontribusi bagaimana sebaik apa, maka itulah akan mewarnai kehidupan kita di masyarakat. Apa harapan Bapak untuk masa depan profesi konselor di Indonesia? Ya, profesi konselor itu ya sebagai mahasiswa konselor etika maka harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Memang menjadi manusia ideal itu tidak bisa, akhirnya jarang ya, tapi setidaknya mendekati lagi dia. Kita persiapkan diri, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, ya maka kemudian berlatih bergaul itu juga dia salah satu bergaul dalam organisasi, dalam apa namanya ada banyak jika kita juga kontribusi di situ, maka insya Allah kita akan berkembang. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, mungkin ada tips dari Bapak kepada kami seorang calon konselor ke depannya agar menjadi guru BK yang efektif. Ya, menjadi guru BK yang bagus kan pertama persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berlatih menangani kasus, kemudian berlatih juga bahwa prakteknya itu bahwa anak-anak kita harus mengetahui karakter siswa. Kemudian kalau kita sudah mengetahui karakter siswa, maka
hati-hati kita dalam menangani siswa itu, perlu hati-hati, perlu hati-hatian. Nah, tapi karena kan tadi itu kita sudah mengetahui karakter siswa dengan sebanyak-banyaknya, maka kita akan lebih mudah menangani masalah itu. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Pertanyaan yang saya dapatkan terjawab dengan sangat-sangat luar biasa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lagi. Sekian dari saya, bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga anakku bisa menjadi calon atau putrika yang terbaik di masanya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak.